Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Babus Salam, Babus Salam ya, untuk menjalankan rutinitas kita sehari-hari, yaitu untuk sholat 5 waktu, juga agenda 2 pekanan ya, pekan kedua dengan pekan keempat ya bahasanya, untuk mengadakan majelis ilmu untuk sama-sama kita belajar ya, bukan mengajari tapi sama-sama kita belajar. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita memperbanyak salawat tentunya kita sangat-sangat berharap nantinya syafaat beliau nantinya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tentunya BKM beserta staf pengurus BKM Babus Salam, Pak Ashab dengan kawan-kawan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, bapak-bapak, alim ulama, ibu-ibu serta adik-adik yang berhadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah kita akan sama-sama belajar kajian kita. Ini mungkin perdana kami, saya sendiri untuk kajian kali ini. Mungkin selama ini pusat-pusat yang lain ya, tapi hari ini mungkin sebagian sudah sering melihat ya. Tidak ada salahnya kita perlu ta'aruf lagi. Tak kenal maka ta'aruf. Jangan tak sayang, karena nggak semuanya boleh disayang. Tak kenal maka ta'aruf ya. Kita ta'aruf dulu. Jadi sekilas saja sempat ya. Nampak di sana? Nampak. Kalau tadi nampak tapi nggak nampak, ini pasti hilang-hilang ininya. Kurang pastikan ininya dulu. Nah, asisten ini kayaknya nggak masuk ya. Udah pas. Ini kok nggak hijau, harus hijau. Nah, harus hijau gitu dia. Ya, Ahmad Basori, kelahiran Jombang ya. Saya asli dari Jombang, Jawa Timur. Kalau Pak Ashab Jogja Pak ya. Kebumen ya. Iya. Jadi kalau saya asli Jombang, Jawa Timur, kampungnya Gus Dur. Cuma nyantrinya tidak di Jombang, tapi di Pondok Modern Gontor, alumni tahun 90.
Jadi nggak muncul juga kan? Langsung aja nonton. Kalau ini nggak bisa. Itu kan nggak bisa ya. Tadi kan muncul Pak. Salah nih kan? Ini tentunya harus kembali. Harus kembali. Ya. Nah, bisa so. Nggak juga berarti itunya mati. Mati ya itu ya. Kabelnya putus mungkin ya. Enggak kok. Nah, berarti di situ ada yang goyang tadi. Iya, ada yang goyang baru bisa baca ini. Nah, kan bisa kan? Nah, oke, nggak muncul itu kan? Nah, iya, nggak muncul kan? Belum muncul itunya tapi nggak anunya. Nah, ada. Nah, mungkin ini. Inilah kita belajar teknologi ini supaya bisa dimanfaatkan kan gitu. Oke, jadi Ahmad Basori lahir di Jombang 4 Maret 70, alamat di Ski Rimbun, tepatnya di pesantren Madani Ikhwanul Hasanah ya. Jadi telepon ini kalau santri saya bisa membaca nomor telepon saya Obis Gaziobi ya 0812 6421 083 dibaca Obis Gaziobi huruf besar semuanya ya. Oke, amanah guru pesantren di Madani Ikhwanul Hasanah yang sekarang ini ya. Tentunya pengalaman sebelumnya kebetulan qadarullah kita diberikan amanah mengajar di Darul Arafah ya tahun 90 ya. Disitulah ketemunya Ustadz Somad ya di tahun 93-nya. Beliau bernyantri di sana, kebetulan saya wali kelasnya ya. Kemudian masuk tahun 99 kita ke Medan di pesantren Al-Manaf belakang asrama haji. Nah, kemudian yang ketiga sebelum di Madani yaitu di Mahat Muhammad Saman mulai dari 2008 ya. Seperti kontak Pak saya. Kontak-kontak ya berarti. Iya, kabelnya ya berarti ya. Ya udah. Aku putus sambungnya. Oke, istri satu ya satu Bu ya. Anak berapa Bu? Satu, dua, baru dua. Surata Ayun, dua Fitta Mumtaz. Ada lagi? Ada lagi. Tiga dan empat. Ya, Suhaila Nafisa, Mayada Salsabila. Ada empat cewek, empat gadis ini. Ya, empat cewek. Ya, sudah ada lagi? Ada lagi, satu lagi. Ya, inilah yang mendampingi saya ini laki-laki satu-satunya. Kawalan sadida. Nah, oke, cukup ya. 5 cukup nampaknya. Hampir 6 kemarin keguguran, nampaknya sudah sampai di sudut darurat rezekinya, sudah menopause kan. Oke, alhamdulillah hari ini kita ditemukan dalam majelis ilmu tentunya tidak apa namanya mengurangi nilai-nilai dari pertemuan kita, yaitu bahwa hari ini kita dijanjikan oleh Allah, yaitu ayat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu ya beberapa derajat darajat, sehingga harapan kita hari ini
Mudah-mudahan kita ditinggikan Allah derajat kita, baik dunianya tentunya, darajatun fid dunya dan darajatun fil akhirah. Dari dua derajat yang tidak hanya kita inginkan kita derajat di dunianya saja, akan tetapi kita juga berharap derajat kita ditinggikan di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir malam hari ini adalah pilihan Allah sehingga mau berhadir di majelis di masjid ini untuk duduk bersama dalam majelis ilmu, majelis taklim untuk sama-sama kita belajar. Kebetulan hari ini tanggal 24, besok 25 itu hari guru. Ya, kan ya. Libur nggak besok? Upacara terus pulang. Mana ya, enggak lah, ada acara-acara gitu ya. Ya. Ya, momentum hari guru, selamat hari guru, karena Rasul sendiri innama bu'istu mu'alliman. Aku hanyalah diutus untuk sebagai mu'allim, mengajarkan. Maka ayat yang pertama adalah Iqra. Ya, Iqra hanya pertama. Tapi selanjutnya Rasul disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah tidak Iqra lagi. Jadi kalau Iqra itu qiraah, derajatnya hanya membaca. Paham baca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari, ketika di Gua Hira kan, bacakan ya Muhammad. Ma'ana biqari sampai 3 kali kan. Nah, Iqra yang diminta itu yang dalam bentuk qiraah itu hanya sekedar bacaan. Nggak perlu paham. Namun perintah selanjutnya Rasul diperintahkan untuk mengajarkan. Nah, dasar itulah. Maka kita ini terus belajar. Kita tidak ada habisnya untuk belajar. Bahwa belajar itu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Artinya long life education. Pendidikan seumur hidup. Artinya tidak ada batasannya. Karena ilmu Allah sangat luas. Ya kan? Maka turunlah wahyu surat Al-Ankabut 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Yang utlu berasal dari kata tala yatlu. Belum sempat nulis saya, nggak apa-apa, nanti disimak aja. Tala yatlu tilawatan. Jadi kita ini salah kaprah selama ini ada MTQ musabaqah tilawatil Quran. Itu sebenarnya cocoknya musabaqah qiraatul Quran itu MTQ. Karena tilawah itu ternyata derajatnya lebih tinggi dibanding qiraah. Makanya di sini Allah memerintahkan Rasul utslu, bukan ikra, ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah apa-apa yang telah kuwahyukan kepadamu ya Muhammad minal kitab, yaitu Alkitab. Dan perintah pertama adalah wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah itu, bahwa perintah yang pertama kali diperintahkan tidak lain adalah aqimis sholat. Laksanakanlah, dirikanlah sholat. Yang tentunya sholat dimaksud adalah sholat 5 waktu yang wajib. Ya, jadi dan target daripada sholat yang diperintahkan itu tidak lain adalah inna sholata. Selamat datang Pak Jamal. Masya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu targetnya adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau sholat iya, nyuri iya, itu artinya sholatnya masih perlu dipertanyakan. Seharusnya orang yang istiqomah mendirikan sholat, tentunya dia akan
membentuk pribadinya yang lebih baik. Begitu. Kalau tidak, berarti masih ada apanya dengan sholatnya. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasnaun. Di ujung ayat itu ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, yang dimaksud zikrullah itu mengingat Allah di dalam sholat kita akbar, lebih besar daripada nilai ibadah-ibadah lainnya. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Maka sebagai dasar awal ini untuk hari ini, saya yakin semuanya sudah tahu. Kita ingin hasinu sholatakum, perbaikilah sholatmu, yang tentunya menjadi syarat sahnya sholat adalah toharoh. Maka pada malam hari ini lebih kami akan menekankan nantinya bagaimana prakteknya yang nyata. Jadi selama ini jangan hanya cuma gambaran, tapi kita ingin langsung dalam bentuk videonya, karena hari ini kita sudah zaman canggih, maka kita perlu tunjukkan bahwa bagaimana sifat toharoh Nabi, bagaimana sifat wudhunya Nabi. Nah, itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Maka untuk itu kita mencoba untuk yang pertama, yaitu ini. Ayo kita buat dulu kebiasaan kita mulai dari bangun dulu. Ya. Kebiasaan setelah bangun tidur. Karena ini dimulai dari sini nantinya. Karena kita akan mulai dari sholat subuh kan. Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau belum tahu, lakukan. Bagaimana Rasul menganjurkan kepada kita setiap kita bangun. Jadi Rasul kalau bangun itu nanti dilihat di buku tentang yang sedang lagi viral ini bukunya ya. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ayo adik-adik juga perhatikan ini. Bangun, Rasul bangun itu tidak langsung berdiri, duduk. Kemudian doa, apa doanya bangun tidur? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Ini enggak saya tulis karena itu saya anggap sudah biasa. Ini yang saya dapatkan temukan untuk dijadikan kebiasaan di lain kebiasaan samping doa itu. Kalau mau ikuti sunnah Rasulnya lagi, dibaca 10 ayat terakhir dari Al-Imran. Atau hafalkan. Kalau enggak, ya udah enggak apa-apa, doa aja lah cukup. Barulah menuju kamar mandi kan? Ya, maju kamar mandi tentunya doa masuk kamar mandi. Jangan belusak-belusuk aja. Masuk kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Adik-adik udah hafal? Belum. Nggak biasa ini. Jadi otomatis. Sama tadi Bapak Ibu masuk masjid ini, jangan belusak-belusuk, ada doanya. Otomatis. Kaki kanan duluan. Bismillahi Allahumma ftahli abwaba rahmati. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Ya. Kamar mandi karena tempat jorok, maka yang didulukan kaki kiri dulu. Dengan berdoa, tadi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa yang kita lakukan di dalam? Nah ini, anjuran Rasul. Fala yadmis yadahu, jangan mencelupkan tanganmu di dalam bencana.
Kalau modelnya bak yang pakai bejana, jangan dicelupkan. Atau paling tidak kalau pakai keran, ya berarti pokoknya intinya Rasul menganjurkan fal yaghsil salasan. Hendaklah cuci tangan dulu 3 kali. Inilah yang diterapkan waktu Covid itu. Cuci tangan. Jadi 14 abad yang lalu Rasul sudah ajarkan dari mulai bangun. Cuci tangan dulu 3 kali. Hatta yaghsilaha salasan. Cucilah tangan sampai berkali. Jadi ini sunnah, hadis sahih, ya. Kenapa? Ternyata Rasul memberi rahasianya. Karena kita nggak tahu. Waktu malam tangan kita ini garuk-garuk mata nggak tahu kita. Ya kan? Makanya cuci dulu 3 kali. Kalau itu kita lakukan karena mengikuti sunnah Rasul, berarti itu menjadi pahala. Oke? Yang kedua, An Abu Hurairah juga, ya, bahwa idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau mengeluarkan air dari hidung, berarti masukkan dulu airnya ke hidung. Yang disebut namanya istinsyak. Jadi mengistinsyak itu bukan ecek-ecek cuma digini isyarat, tidak, masukkan. Istinsyak, ya, nanti dalam bab wudunya ya ada. Jadi istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Hati-hati, jangan sampai kesedak. Kalaupun kesedak nggak apa-apa. Ternyata itu salah satunya untuk merangsang saraf otak kita supaya tidak stroke. Ya, cuma jangan terus-terusan sedahkan lah, pengar juga itu. Kan? Jadi itu. Dan itu juga salah satunya untuk kita menghilangkan sakit pilek. Jadi kalau yang pilek itu istinsyaknya kurang sempurna. Jadi masukkan sedikit latihan, perlu latihan. Istinsyak. Fal yastansir salasan, istinsyak. Jadi setelah cuci tangan 3 kali, ya, istinsyak. Ini rahasianya, tengok. Fa inna syaitona yabitu ala khayshumih. Ya, ingat Rasul beri rahasia bahwa setan waktu malam itu nginap di rongga hidung kita. Jadi kalau bawaannya kita malas siangnya, itu berarti setannya masih belum terusir itu dari hidungnya. Karena nggak istinsyak kita. Nah ini pertama dulu, ya. Jadi ayo mari kita biasakan ini. Bukan sekali-kali, tapi mulai besok pagi bangun tidur lakukan. Kalau sekali-kali bisa, tapi kalau terus-menerus ini yang berat. Dan Rasul lebih senang pekerjaan yang istiqomah walaupun hanya sedikit. Ya. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang disukai itu adalah dawamnya terus-menerus walaupun hanya sedikit. Oke, yang dari yang kecil ini. Dari hal yang kecil dulu. Nah, maka masuk selanjutnya bagaimana kita untuk memperbaiki wudhu kita. Bagaimana sifat wudhunya Nabi. Ya. Maka kita akan belajar di sini. Kita langsung lihat, nanti akan saya skip untuk memberikan penjelasan. Nanti kalau yang ada perbedaan, kalau ada pertanyaan, kayaknya lebih enak interaktif aja. Saya ingin tuntas masalah wudhu ini, jangan katanya kila wakola. Kuncinya syariat ini yang namanya ilmu bukan kata ustadz, ya, tapi ma qalallahu wa ma qalar Rasul. Sehingga apapun yang nanti yang kita lakukan itu harus ada dasarnya, bukan katanya. Jadi itu intinya. Maka kita usahakan ini semuanya berdasarkan dalil. Kalaupun nanti ada mungkin keterbatasan kita karena kita bukan ahli hadis, mungkin sehingga kita belum tahu dasarnya. Nanti kalau yang udah biasa, karena kita dari kecil, dari SD kan udah diajari wudhu ya,
Ada diajari wudhu di sekolah? Udah. Wudhunya. Kalau mengusap kepala berapa kali? 3. Semuanya 3 kali. Telinganya 3 kali. Nah, nanti kalau ada yang beda, jangan protes. Ya. Kalau belum ada dalil, yang makanya sebenarnya saya mau tadi pakai kitab ini juga, ada dasarnya di kitab, pakai ini tuh Pak. Rupanya sana tadi yang mati dan bukan ininya, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini yang langsung videonya aja. Kan, ayo kita masuk pada materi nanti. Kita waktunya sampai berapa Pak? 9. 9 aja ya, 1 jam ya. Tadi kita mulai jam 8 lebih, udah. Ya, pokoknya 1 jam ya. Lama-lama muntah nanti kan, nggak masuk. Biar sedikit, nanti kita lanjutkan lagi. Sesampainya kalau waktunya cukup, kita pending. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan kajian bulan depan lagi gitu. Mari kita lihat sekarang masuk ke sini. Ya. Siapa ya? Ya, sifat toharoh ya. Jadi majlis talim ya, sifat toharoh nanti. Oke, wudhu. Bisa masukkan Pak suaranya kan? Kuat kali suaranya. Sebelum berwudu disunahkan untuk membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu. Cukup suaranya? Baik dengan batang suara ataupun dengan sikat gigi dengan pasta giginya. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Oke, jadi siwak atau sikat gigi lah ya. Jadi kita mesti siwak. Kalau sekarang dan zamannya modern berarti sikat gigi. Walaupun dalam keadaan puasa. Ya, jadi jangan kalau puasa nggak usah sikat gigi, makruh. Salah. Tetap sunat. Bahkan Rasul katakan tadi, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak ini nanti memberatkan umatku, maka aku wajibkanlah sikat gigi atau siwak itu. Gitu. Artinya walaupun dalam keadaan puasa, tetap sunnah untuk kita bersikat gigi atau siwak. Jadi nggak ada kan ada yang makruh, enggak makruh, bukan dibenci, itu bagian dari sunnah. Ya, oke lanjut. Berwudu artinya membasuh anggota-anggota badan tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan air. Adapun anggota-anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah wajah, kedua tangan sampai sikut, kepala, dan kedua kaki sampai dua mata kaki. Hal ini didasarkan kepada salah satu ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki.
Ya. Jadi intinya yang perlu saya tegaskan di sini, tangan-tangan kalian sampai sikut, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi kalau di video tadi kurang pas ya. Jadi tetap harus dari tangan. Yang namanya tangan ini yadun, ini saidun, ini adudun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini yadun secara keseluruhan, namun dalam bagian tangan ini ada bahasanya sendiri. Ya, ini abudun, ini sa'idun. Nih. Tapi begitu untuk wudhu, Allah rincikan mana yang dimaksudkan tangan itu. Aidiyakum ilal marafiq. Jadi kalaupun pakai keran harus dari tangan bawah dulu, bukan dari sini ke sini. Ya, karena ayat aidiyakum ilal marafiq. Jadi boleh diambil airnya baru ke sini, ya, ke sini. Jadi ambil airnya ke sini, ya, ke sini. Kalaupun pakai keran, ini dulu jalankan kerannya ke sini. Dari tangan dulu, tangan, bukan sikut ke tangan. Ya, ini untuk menegaskan. Itu dia. Sebaliknya, sedangkan tayamum tidak ada ayatnya yang menjelaskan ilal marafiq. Cukup pergelangan. Karena di tuntunan sholat itu ada yang memberikan gambaran, contohnya sampai sikut. Walau alam saya belum dapat dalilnya. Tapi di ayatnya wa ilam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiban wamsahu biwujuh wa aydiyakum min. Tidak ada ilal marafiqnya. Karena itu darurat kan tayamum. Nah, karena saya diajarkan dulu SD. Sing-singkan bajunya. Ayo dong, ambil air. Ayo, ini. Ada yang diajarkan gitu tayamumnya. Nah, nanti sampai ke situ juga. Jadi pokoknya ini harus tuntas sampai tayamum, bahkan mandi juga nanti. Bagaimana nanti ada videonya. Video mandinya ya. Jadi ini yang perlu saya tegaskan, pengalaman dari yang setelah terjadi. Jadi kalau tayamum cukup di tangan, nanti bab tayamum cukup sampai sini dan tangan kiri kanan dulu, boleh tangan dulu, boleh wajah dulu. Cuma wajah dan tangan toh, itu menggantikan wudhu dan mandi, ya. Jadi oke, ini sekarang bab wudhu dulu. Nah, oke, lanjutkan. Gimana prakteknya? Niat, ya. Yang dimaksud dengan niat adalah menetapkan di dalam hati untuk melakukan wudhu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya serta mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bedakan niat dengan lafaz niat. Ya, niat tetap letaknya di hati. Maka jangan ada alasan saya tidak tahu niatnya wudhu. Dalam hati kita saya mau wudhu sudah sah. Jadi nggak mesti harus nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Iya, kalau saya ngerti bahasa Arab bisa ngapal gampang. Kalau nggak ngerti, apa ya? Nama aja. Jadi itu lafaz niat. Jadi intinya boleh bahasa apa saja. Tapi intinya menetapkan dalam hati kita, saya mau wudhu untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Sudah sah. Jadi tidak ada alasan, saya nggak sholat karena aku belum tahu niatnya wudhu. Sholat begitu juga, aku belum sholat karena belum tahu niatnya sholat. Nggak perlu. Jadi niat tetap di dalam hatinya, boleh dibatinkan dan boleh dijaharkan dalam bentuk lafaz niat. Imam Syafi'i lebih menekankan bahwa lafaz niat itu untuk menguatkan fokus kita dalam satu amalan itu. Maka diungkapkanlah dengan bahasa Arab nawaitu wudhu'a. Jadi bukan berarti terus kalau nggak nawaitu wudhu'a salah. Jangan sama ada mu'alaf belajar sama saya. Nggak, awalnya taunya cuma bismillah. Setelah belajar sama seseorang, diajarkan niatnya wudhu, akhirnya bismillahnya malah hilang. Cuma nawaitu wudhu'an, itu malah salah. Bahkan bismillah itu jangan tinggal nantinya. Ya, menyebut nama Allah. Semua pekerjaan, bahkan kalau bisa diniatkan dengan membaca bismillah. Oke, kita lanjut dulu. Sahih. Allah berfirman,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Banyak mereka meninggalkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya semata. Juga ditetapkan di dalam salah satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan hanyalah setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, sebelum berwudu diwajibkan bagi kita untuk menetapkan niat di dalam hati. Oke, ada komentar tentang niat ini? Cukup jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi bedakan niat dan lafaz niat ya. Jadi malah yang penting ini selanjutnya, yaitu bacaan bismillah. Ini wajib. Kalau nggak baca bismillah batal. Wajib bagi kita mengucapkan bismillah sebelum memulai mencuci anggota-anggota wudu. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Ya. Dasarnya ini, kenapa kok bismillah kok nggak bismillahirrahmanirrahim? Dalilnya kan lam yadhkur ismallah. Itu dimasdarkan jadi bismillah. Jadi kalau lengkapnya ya bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap kerjaan, bahkan dalam riwayat yang lain, kullu dibalin lam yadhkur ismallah wa huwa abtar. Setiap pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah, maka dia terputus rahmat Allah. Jadi mulai memakai baju kita bismillah. Ibu yang masak nasi mau mengambil berasnya bismillah. Mencucinya bismillah. Menanaknya bismillah, mengambil nasinya untuk disuapkan ke anaknya bismillah. Betul. Tanpa menyebutkan nama Allah, maka amalan kita sia-sia, abtar, kata Rasul. Jadi jangan sepelekan kalimat bismillah ya. Kita hadirkan setiap pekerjaan kita, sekecil apapun. Kita mau pecian bismillah, mau melepas baju bismillah, mau berkaca, kalau nggak tahu hafal doanya apa, berkaca bercermin, apa enggak? Adik-adik doa bercermin. Nah, pasti enggak hafal. Yang hafal doa makan aja paling-paling. Ya kan? Jarang-jarang. Ya paling tidak bismillah. Kalau hafal Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, karena Engkau telah baguskan ciptaanku, maka perbaikilah akhlakku. Fa hassin khuluqi. Bagus kan? Kalau mau hafal itu. Tapi intinya coba kita pahami apa yang kita baca. Ya, kalaupun tidak tahu minimal bismillah. Ya. Jadi jangan lupa itu. Ini terutama wudu, bahkan hadisnya khusus la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ini tidak boleh tidak. Jadi justru dari awal, bahkan mulai dari awal kita melihat air, disitulah kita memilih bismillah. Oke? Tidak ada bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wujudnya. Setelah itu kita mencuci kedua tangan sampai dua pergelangan kita 3 kali. Oke, ini bukannya wajib ya Pak. Wajibnya cuma 4. Ya, yang di dalam ayat tadi. Ya, wamsahu biwujuhikum, wajah wajib dan harus urut. Nggak boleh kepala dulu, nggak boleh tangan dulu ya. Wajah dulu. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, baru tangan ke sikut 2.
wamsahu biru'usikum, dan kepala ini yang wajib, ya. Dan yang satu lagi adalah mencuci kaki. Itu tidak boleh terbalik dan harus sempurna. Contoh, kalau kita ini gak terbasuh, batal. Maka Imam Syafi'i selalu ingin lebihkan untuk memastikan pasti kena sikut kita. Maka kalau yang gadis pakai baju legging yang ketat, hati-hati. Jangan sampai nggak sempurna wudhunya, berarti batal. Wudhunya berarti batal ibadahnya, batal sholatnya. Jadi yang wajib 4. Jadi kumur-kumur, cuci. Ini sunnahnya yang dilakukan Rasul. Tapi yang wajib jangan tinggal. Itu intinya ya. Jadi ini sunnah. Nggak dilakukan cuci tangan nggak apa-apa. Tapi ini sunnah ya. Jadi ini perlu saya tegaskan dulu supaya tahu. Nah, kalau nggak cuci tangan gimana? Waktu udah pepet, ya udah langsung buka nggak apa-apa. Nggak kumur pun nggak apa-apa. Karena itu tidak menjadi wajib. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis Ini sunnah yang diterima dari Aus bin Abi Aus dari kakeknya radhiyallahu anhu. Dia menyatakan wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istawqa salatan. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencuci tangannya sampai pergelangannya 3 kali. Selain itu, ketika mencuci tangan disunahkan untuk membersihkan sela-sela jari-jari kedua tangan kita berdasarkan sebuah hadis. Apabila maka dan kurang ini sunnah juga. Kita lanjutkan dengan berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristinsar. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut, lalu di dalam mulut digerak-gerakkan dalam rangka mencuci bagian dalam mulut. Adapun beristinsyaq artinya menghisap air ke dalam lubang hidung. Setelah itu beristinsar artinya menyemburkan air tersebut dari lubang hidung. Ngerti ya Pak? Istinsyaq, istinsar ya. Jadi bukan cuma sekedar kayak kecip-kecip, ini enggak. Masukkan air, bahkan satu cidukan. Ambil air, satu cidukan, sebagian dimasukkan hidung, sebagian ke kumur. Langsung satu cidukan. Nah, tinggal ya. Langsung. Ini bukan terpisah. Dilakukan secara bersungguh-sungguh, kecuali apabila kita dalam keadaan saum. Nah, hati-hati aja puasa. Berkumur-kumur, beristinsyaq dan beristinsar ini dilakukan sekaligus sejumlah 3 kali dengan 3 kali cidukan tangan. Berkumur-kumur dan beristinsyaq sunnah dilakukan dengan tangan kanan, memasukkan air ke dalam mulut dan menghisap sebagian air itu ke dalam lubang hidung dari cidukan tangan kanan. Sedangkan beristinsar dilakukan oleh tangan kiri dengan cara meletakkan jari-jari tangan kiri jempol dengan telunjuk di atas hidung kita berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kami saat itu sedang duduk sambil melihat kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau berwudu. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya dan memenuhi mulutnya dengan air dari tangan kanan itu. Lalu beliau
berkumur-kumur dan beristinsya serta beristinsar dengan tangannya yang kiri. Beliau melakukan ini 3 kali. Setelah itu kemudian dia berkata, siapa yang ingin melihat kepada wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beginilah cara wudhu beliau. Setelah itu kita mencuci wajah kita 3 kali. Adapun ukuran wajah secara vertikal dimulai dari bagian yang ditumbuhi rambut di atas kening sampai ke dagu yang ditumbuhi jenggot. Adapun secara horizontal batasan wajah dari mulai kiri sampai ke kanan dimulai dari perbatasan telinga kiri sampai ke telinga kanan. Ketika mencuci wajah ini disunahkan juga untuk mencuci jenggot dengan cara memisahkan rambut dari jenggot kita dan memasukkan air di sela-sela jenggot tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kafan min ma'i fa adkhalahu tahta hanjihi fa qala innaka wa qala hadza amar bi rabbi azza wa jalla. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil segenggam air, kemudian memasukkan air itu ke bawah dagunya, lalu beliau memasukkan jari tangannya ke sela-sela jenggotnya. Kemudian beliau berkata, demikianlah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, jadi untuk wajah tidak ada selisih pendapat ya, semuanya sepakat 3 kali ya. Lanjut. Kemudian kita mencuci kedua tangan kita sampai sikut 3 kali. Ini lebih tepatnya harus dari ujung. Nah, dari ujung baru ke sikut. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Umar Maula Utsman, "Summa wasala yadahu yumna ila al-mirfaq sama Allah, summa wasala yadahu yusra ila." Kemudian Utsman mencuci tangan kanannya sampai sikut 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mencuci tangan kirinya juga seperti itu. Artinya sampai sikut dan berjumlah 3 kali pula. Yang perlu ditegaskan, 3 kalinya satu-satu, jangan diselang-seling. 3 kali, ya, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Jangan 1, 2, 2. Enggak. 3 kanan, 3 kiri. Begitu juga nanti kaki. Ya, tidak boleh diselang-seling. Salasan itu maksudnya berurut 3, ya. Oke, itu juga perlu ditegaskan. Nah, ini musab kepala perlu diperhatikan. Jadi ini nanti agak beda. Selama ini kan kita pikir semuanya 3. Ternyata Rasul dalam hadisnya menunjukkan ketika mengusap kepala sekali. Ya. Kemudian kita mengusap seluruh kepala kita hanya 1 kali dengan kedua tangan kita. Dimulai dari bagian depan kepala yang ditumbuhi oleh rambut,
kemudian kita usapkan kedua tangan kita ke arah belakang sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan kembali kedua tangan itu ke tempat ketika kita memulai tadi. Setelah itu secara langsung tanpa mengambil air lagi, kita mengusap kedua daun telinga kita dengan kedua jempol kita, sedangkan dua telunjuk kita dimasukkan ke lubang dua telinga kita. Telunjuk kanan masuk ke dalam lubang telinga kanan, telunjuk kiri masuk ke lubang telinga sebelah kiri. Jempol kanan mengusap bagian belakang dari daun telinga kanan, jempol tangan kiri kita mengusap bagian belakang dari daun telinga kiri kita. Inilah jadi perselisihan. Jadi ini menjadi perselisihan ulama termasuk 4 mazhab karena ada perbedaan pendapat yang dimaksud kepala itu tidak termasuk telinga. Ada yang menghadap gitu. Maka ada yang telinga terpisah. Jadi kalau ada yang terbiasa telinga sendiri, nggak masalah karena memang ada dasarnya. Maka perlu kita tahu juga nanti ya, ada apa namanya di dalam wudhu ala madhab arba'ah ya, 4 madhab ini tentang apa nih? Mau membahas telinga. Jadi perbedaannya di sini ya. Madhab yang pertama wajib seluruh kepala. Madhab Maliki dan madhab Hambali berpendapat bahwa yang wajib diusap adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Hambali mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga, baik sisi belakang maupun sisi depannya, sebab menurut mereka kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi dasarnya yang memahami bahwa kepala termasuk telinga, maka ketika mengasuh, ingat yang mengusap ya, jadi bukan air diisikan. Kalimatnya wasilu wujuhakum, kalau ghasalah itu artinya bersama dengan airnya. Tapi ketika kepala itu wamsahu, masaha yang sah itu mengusap, ambil airnya dibuat, kemudian diusapkan. Ya, kalau yang berpendapat bahwa telinga itu termasuk, maka ketika ini langsung ke telinga, yang gitu. Ya, mazhab kedua, ya wajib 1/4 bagian kepala. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang wajib untuk diusap adalah 1/4 bagian kepala, yaitu ubun-ubun dan di atas telinga. Nah ini pendapatnya. Nah kalau mazhab ketiga inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang wajib diusap hanyalah sebagian dari kepala. Inilah uniknya bahasa Arab. Tengok, ketika suruh mengusap kepala, kalimatnya pakai biruusikum, wamsahu bi. Pakai bi itu artinya bisa istighraq semuanya, bisa sebagian. Masalahnya kasusnya bagaimana kalau seorang ibu yang pakai jilbab berwudu di muka umum? Kan repot kalau dibuka semuanya. Nah, maka cukup sebagian aja boleh. Makanya Imam Syafi'i berpendapat wajib diusap hanyalah sebagian dari kepala. Jadi pakai sedikit gini aja tidak boleh. Pokoknya kena sedikit tidak boleh. Nggak mesti gini lagi. Apalagi perempuan rambutnya panjang. Kalau kita botak-botak ini enak aja lah gini-gini ya kan. Dan memang itu sunahnya begini, kembali lagi ke depan. Ya, kemudian langsung benar. Boleh juga terpisah telinga. Jadi kalau tentang membasuh telinga ini, kalau madhab tadi kan wajib ya, ini kan wajib, atas tadi ini wajib. Tapi kalau telinga itu nanti adalah hukumnya sunnah, ya, artinya telinga itu bisa diusap, bisa tidak, nah gitu. Jadi membasuh telinga ada pendapat pertama adalah sunnah. Jumhur ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahwa membasuh kedua daun telinga bukan termasuk rukun, bukan. Ya,
Bukan rukun wudhu, melainkan sunnah, sebagaimana mereka juga disepakat akan disunnahnya membasuh daun telinga dengan air yang baru. Nah, kan tadi kan sekaligus, tapi kalau nggak salah juga kalau ngambil air untuk telinga sendiri terpisah dengan air yang baru juga boleh. Nah, inilah perlu luasnya pengetahuan. Jadi jangan ini salah, enggak. Jadi semua ada, selama itu ada dasarnya, kita sepakat ini, kita hormati, ya. Jadi seperti itu. Mazhab yang kedua wajib, mazhab Hambali berpendapat bahwa membasuh telinga itu mengusapnya bersamaan dengan mengusap kepala, itu wajib karena mereka berpendapat kepala itu termasuk telinga. Cukup ya, jelas ya. Tapi yang ditegaskan ini sekali. Dan Rasul nggak mengatakan salasan, itu nggak ada. Ya, walau mungkin ada yang meriwayatkan lain 3 kali. Bahkan sebenarnya wudhu itu secukupnya sekalipun boleh sebenarnya, karena ini adalah untuk 3 kali itu kan untuk lebih sempurnanya gitu ya. Maka nanti ada pendapat yang lain untuk masalah hitungan tadi, memang sunnahnya 3 kali, tapi untuk kepala only one, hanya sekali ya. Boleh ini sendiri, boleh sebagian, ya boleh langsung ke telinga atau telinga dengan sendiri. Oke, jadi kita lanjutkan sedikit lagi ya. Oke. Ini didasarkan kepada sebuah hadis kata Allah bin Abbas, "Tsumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi sab'atayn fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi 'ala dhahri udhunayhi wa bi sab'atayn ba'ina udhunayhi." Kemudian Nabi SAW mengusap kepala, lalu beliau memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kedua lubang telinganya dan mengusapkan kedua jempolnya ke atas bagian belakang dari daun dua telinganya. Sudah jam 9. Kita tuntaskan sampai kaki ya, biar tuntas ya. Nanti di skip dulu lah, sampai kaki aja dulu. Kalau kaki nggak ada masalah ya, hampir semua kan. Setelah itu kita mencuci kedua kaki kita sampai 2 mata kaki 3 kali. Dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu 3 kali. Setelah itu barulah kaki kiri 3 kali pula. Menyela-nyela ya. Jadi bukan sekedar dikecur aja. Jadi bukan cuma gini aja, enggak ya, harus latihan kuda-kuda. Iya benar, jadi bukan gini udah itu ya. Terutama sini harus kena ya. Dimulai dengan jari kelingking kaki sebelah kanan sampai ke jempol, dilakukan dengan tangan kiri, dengan kelingking yang kiri. Oke, jadi kanan kita. Jadi kalau ini sebelah gini, ya, sini jadi jentik dulu. Kalau kiri berarti jempol kanan dulu. Sama motong kuku bu, ibu motong kuku jalur kanan dulu. Ini kan kanan, dan jentik dulu. Nah, jadi dari jentik dulu. Kan kanan begini, jadi gini dulu sunnahnya, ya, baru sini. Jadi kalau Jumat potong kuku, ya ini sunnah, niatkan Bismillah, ya, dari kanan ini. Zikir juga kanan, ini kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari atas ke bawah, nah ini 7 kali 4, 28, ditambah 5, ini 5, 1, 2, 3, kembali lagi 4, 5. 33, terserah, ada yang hitung ini 3 kali, ini 15 2 kali 30, tambah 3, terserah. Sunnah, ini jadi saksi nanti, bukan tasbih, ini ya jadi saksi, ya, boleh saja tasbih, nggak apa-apa, tapi
Ini kenapa? Ini supaya ini terlindungi nanti. Ya. Oke, jadi kari tangan ya. Dari jempol dulu. Ya, diusap oleh kelingking tangan kiri dimulai dari jempol sampai ke kelingking. Disunahkan pula untuk menggosok-gosokkan jari-jari tangan ini ke seluruh bagian anggota tubuh yang harus dibasuh ketika berwudu untuk menjamin sampainya air dan bersihnya anggota tubuh yang dicuci. Berwudu dengan cara menggosok-gosokkan anggota tubuh termasuk di antara cara menyempurnakan wudu tersebut, sedangkan menyempurnakan wudu dianggap sebagai setengah dari keimanan. Cukup ya. Ini sampai sini aja dulu. Jadi tinggal doa nanti sama kesalahan-kesalahan nanti. Jadi intinya inilah yang ingin kita sampaikan tuntas betul. Jadi semuanya tadi berdasarkan dalil, bukan katanya siapa-siapa, tapi semuanya diriwayatkan oleh sahabat yang langsung melihat Nabi ataupun kepada sahabat Nabi itu sendiri, baik Ali bin Abi Thalib ataupun Ustaz. Itulah sifat wudu Nabi yang telah diajarkan. Tentunya dalam Kitabul Maram cukup lengkap, ya, ataupun ada kitab-kitab yang lainnya. Kalaupun nanti ada perbedaan, yang seperti tadi itu, selama kalau mereka punya dalil silahkan, walaupun lemah kita hormati. Tapi kalau tidak ada dalil, maka hal ini kita harus kembali kepada maqalallah wa maqalat Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin yang perlu didiskusikan dulu, Pak? Kita pandangkan di sini dulu, nggak masuk doa nanti lain lagi. Ya, ini sangat penting. Dan ini salah satu bagian dari mandi nanti ini wudu. Bagaimana kalau selama ini wudu kita nggak benar, mandi kita nggak benar? Ya kalau selama ini karena tidak ketahuan kita, karena kekurangan ilmu kita, ya nggak apa-apa, ma'fu'an dimaafkan. Tapi setelah tahu, kalau nggak diterapkan, maka kita dosa. Gitu. Jadi nanti kaitannya mandi besar, mandi junub, mandi apa semuanya, kaitannya hadis Aisyah dan Maimunah. Nanti ada keterangan lagi ya tentang mandi. Itu kaitannya dengan wudu juga. Maka ini dasar penting sekali. Anak-anak kita ajarkan. Alan kami ajarkan juga berwudu benarnya gimana. Jadi ini akan menjadi terus pelajaran yang sebenarnya. Oke, ada yang ditanyakan atau gimana gitu? Karena memang waktu juga. Memang sengaja gantung ilmu itu supaya nanti datang lagi. Nggak ada, ibu-ibu ada yang ditanyakan? Jadi intinya wudunya harus benar-benar, ya bukan sekedarnya digosok-gosok. Ternyata itu menggugah saraf kita juga. Ya. Kalau bisa ketika membasuh muka itu pastikan ini di belakang telinga, ini kenakan langsung untuk memastikan bahwa wajah kita kena semua. Jadi gini, walaupun ini untuk memastikan belakang telinga kita dengan jempolan kita, ya gitu. Jadi ini benar-benar dilakukan. Oke, saya rasa cukup. Ya. Oh iya ya. Ya adabnya tidak boleh lah. Karena saat wudhu itu kan juga sangat ibadah juga. Saat kita jangan bercakap-cakap lah, ya kan? Ya artinya mengurangi keabdolannya. Sebaiknya kalau wudhu ini kan, bahkan kalau perlu itu ada yang mengajarkan doanya. Saat kamu membasuh muka itu bersihkan wajahku di mana hari nanti ada yang wajahnya dihitamkan. Ketika tangannya dibasuh, bacalah doa sambil membaca doa, kan ada atini biyamani alatut ini bisimali kan gitu kan. Harusnya itu sempat ngomong-ngomong lagi. Jadi ini penting ya. Ingat ya, nanti tempat doa ini tahu pahalanya orang yang membaca doa
Allah berikan kebebasan untuk masuk pintu surga dari 8 pintu manapun. Padahal untuk orang wudhu aja. Kenapa? Karena wudhu ini filosofinya bukan hanya sekedar masuk. Bayangkan ketika kita basuh muka ini, seakan-akan menghapuskan dosa-dosa wajah kita. Di wajah kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ya kan? Makanya wudhu yang benar, mulai dari tetesan pertama sampai terakhir, itu akan menjadi ampunan Allah. Sampai seperti itu. Makanya perintah Rasul itu bukan sekedar wudhu. Idza kuntum ila sholati, kalau kamu hendak mendirikan sholat, perintahnya apa? Asbighil wudhu, sempurnakan wudhu. Kenapa Rasul bilang sempurnakan? Berarti ada orang yang tidak sempurna wudhunya. Ingat ya kalimatnya, asbighil wudhu, sempurnakan wudhu. Summa staqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadaplah kamu ke kiblat, kemudian takbirlah. Nah, itu dalam hadis lainnya. Tapi intinya yang akan diterangkan di situ asbighil wudhu. Kenapa Rasul menyuruh asbighil wudhu? Ya, berarti wudhu itu sangat penting, jangan remehkan. Ya, itu makanya saya bilang Pak Ahmad bisa nggak pakai fokus karena ingin menyampaikan ini. Oke, saya rasa cukup. Jadi karena itu bagian dari ibadah, jadi tentunya jangan main-main, apalagi bicara-bicara. Ya, Nakku, udah bisa nak? Jadi dipraktekkan besok ya. Ya. Mulai doa masuk masuk kamar mandinya, ya, mulai bangun tidurnya, nah, dan seterusnya, ya. Keluar kamar mandi apa doanya? Nggak pernah doa kan? Nah, itulah. Nah, kalau nggak mau panjang-panjang, pendek aja. Ghufranaka. Keluar dari kamar mandi. Bisa? Coba. Ghufranak. Coba. Ghufranaka. Iya. Kaki mana kalau keluar kamar mandi? Kanan. Keluarnya kaki kanan. Nah, masuknya kaki kiri. Keluarnya kalau masuk masjid kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Doanya Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Oke, walau alam, mari kita tutup dengan doa ya.